Jadi nanti ini hasil karya kalian, nanti Ibu bagikan secara acak. Kemudian nanti kalian tuliskan di sini, ya. Itu impian apa, harapan apa, atau keinginan apa yang kalian inginkan tentang kelas kita, ya. Paham? Paham ya. Jadi Ibu bagikan ya, bagikan secara acak. Nanti kalian menulisnya di sini. Apa impian kalian atau harapan kalian dengan kelas ini? Sudah buat kelas impiannya? Oke, sekarang yang sudah boleh dibawa ke depan. Satu-satu. Suara saya. Satu ya.
terakhir. Oke, semuanya udah dapat permen? Simpan dulu permennya, jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Kalian tadi sudah membuat tentang kelas impian, ya. Di sini ada yang impiannya ingin kelasnya bersih. Kemudian ada yang ingin kelasnya tidak ada sampah. Ada yang ingin kelasnya penuh dengan hiasan. Ada yang ingin kelasnya sehat. Ada yang ingin kelasnya tidak ada perkelahian dan lain sebagainya. Ya, ini impian kalian semua. Nah, untuk mewujudkan ini kita akan buat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang membuat kesepakatan kelasnya. Sekarang kalian ginikan permennya mana? Permennya, tunjukkan permennya. Berdiri semuanya, berdiri semuanya, berdiri. Nah, yang permennya sejenis berkelompok. Yang permennya sama berkelompok. Punya dewa ikut yang ini. Bagikan ini nanti kalian semua buat. Ya, memakai. Kesepakatan kelasnya. Yang kalian tuliskan apa? Sekarang berarti giliran dipresentasikan ke depan. Kalian bacakan wakil dari masing-masing kelompok ya. Oke, silakan kelompok 1. Ada ya suaranya? Harus pakai sepatu setiap hari. 3. Buang sampah pada tempatnya. 3. Baju harus dimasuk sebelum dan sesudah masuk kelas. 5. Jangan berkelahi baik di dalam dan di luar kelas. 6. Rambut yang panjang harus dipotong. 7. Menjaga kebersihan kelas. 8. Menggunakan seragam sesuai hari. 9. Piket kelas sebelum pembelajaran dimulai. 10. Saling menghargai dan bekerja sama. 11. Menjaga kreativitas siswa. 12. Saya ingin banyak hiasan. 13. Menghargai satu sama lain. 14. Saling membantu teman. 15. Saya ingin tidak ada yang panjang. Saya ingin pandangan yang luas. 16. Saya ingin di luar kelas yang bersih. 17. Saya ingin kelas ini terlihat indah. 18. Saya ingin kelas ini tidak ada yang berkuku panjang. 19. Tidak ada yang selain membenci satu sama lain. 20. Saya ingin kalau ada guru di kelas harus bersikap sopan. Kelompok 2. Buang sampah. 4. Bikin kelas sebelum belajar dimulai.
sini? Belum, berarti selalu menggunakan sepatu. Selalu menggunakan sepatu. Saya Gracia, siswi kelas 5 SDN 3 Nangapau. Saya merasa senang adanya kesepakatan kelas yang kami buat akan membuat terwujudnya kelas impian kami. Saya Julius Manfaat, siswa kelas 5 SDN 3 Nangapau. Saya merasa senang dan bersemangat untuk belajar. Adanya kesepakatan kelas menjadikan impian kami terlaksanakan. Hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili dan peserta itu. Dari sini kita akan mendengar informasi dari Bu Nur tentang pengimbasan budaya positif. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mengadakan dalam doa untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Minta Ibu Santi berdoa untuk kita. Kita mau berdoa. Saya kasih. Bapak, di dalam surga Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada pagi ini kami boleh berkumpul kembali bersama dengan guru di tempat ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu di mana Bu Nur yang akan membagikan materi kepada kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati dalam acara ini agar semuanya menjadi lancar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah ataupun yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Baik lagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua boleh berkumpul di sini untuk mengadakan suatu kegiatan dengan tema pengimbasan budaya positif. Nah, jadi Bapak Ibu guru semuanya, kita sebagai guru patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bu Nur selaku guru penggerak di bidang untuk menggerakkan guru menjadi ke arah yang menjadi lebih positif. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Nur selaku guru penggerak. Mungkin sekian dulu dari saya. Perhatiannya Terima kasih. Kita akan mendengarkan penyampaian pengimbasan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Nur. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian atas kerjasamanya ya dalam rangka pengimbasan praktik baik budaya positif dari saya CGP Angkatan 4 Kabupaten Melawi. Baiklah, di sini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Nah, saya adalah guru penggerak dari SD kita, SD 3 Nangapau, dan saya dibimbing oleh fasilitator yaitu Ibu Endang Asrianti. Kemudian pengajar praktik saya Bapak Robert Badela. Agenda hari ini yaitu pembukaan dan perkenalan, kemudian presentasi konsep, tanya jawab, dan refleksi. Kami diajarkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangkarso, dan Tutwuri Handayani. Artinya Ingarso Suntulodo di depan memberikan teladan, Ingmadio Mangkarso di tengah membangun kekuatan dan terus berkaya, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Kemudian makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu suatu upaya
menuntun kodrat kepada anak yang sepenuh hati untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia biasa maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak sebagai individu yang unik. Pendidik hanya menuntun dan mengarahkan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Sebagai guru itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ya, petani yang kita menanam benih dan kita akan merawat benih tersebut ya. Nah, jadi umpamanya seperti ini. Kalau kita menabur benih apa yang kita tabur otomatis tumbuhnya sesuai yang kita tanam. Tetapi hasilnya pasti akan berbeda. Misalnya Ibu Santi menanam benih cabai sama-sama yang 5 Pak Dikit. Nah, tetapi hasilnya nanti pasti akan berbeda. Tergantung kita bagaimana memperlakukan tumbuhan tersebut ya, bagaimana kita merawatnya, menyiangi, memupuk dan lain sebagainya. Nah, itu diibaratkan siswa sebagai tumbuhan dan petani adalah kita sebagai dewan guru yang merawat tumbuhan tersebut. Kemudian nilai guru. Nilai guru itu adalah yang pertama mandiri. Mandiri ini berarti tidak tergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dalam artian bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain, tetapi sendiri dan mampu belajar otodidak maksudnya di sini ya. Kemudian yang kedua, reflektif. Reflektif itu adalah melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Nah, refleksi ini digunakan untuk kita memperbaiki apakah yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai, sudah baik. Nah, dengan keinginan siswa dan rekan sekalian juga. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif yaitu mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja, ya. Nah, ini nilai kolaboratif ini kita sebagai guru yaitu harus saling bekerja sama tentunya dalam hal positif untuk memajukan pendidikan Indonesia, ya, atau khususnya di sekolah kita. Kemudian inovatif. Inovatif yaitu mempunyai ide-ide baru dan menyelesaikannya dalam pembelajaran. Ya, jadi maksud inovatif di sini kita bisa melakukan hal baru di dalam kelas. Jadi supaya pembelajaran itu merasa terkesan sehingga anak muda untuk mendapatkan materi yang pelajarannya menjadi pembelajaran. Mereka memiliki karakter masing-masing. Jadi kita tidak boleh menekankan kamu harus gini, kamu belajarnya harus mengikuti cara gini, ya, tidak bisa seperti itu. Tapi kita sebagai guru yang harus mengikuti pola mereka untuk belajar. Jadi apa sih maunya siswa? Mengetahui karakter siswa supaya kita bisa menjadikan siswa tersebut belajar dengan baik. Kemudian peran kita sebagai guru. Nah, peran guru yang pertama yaitu peran guru penggerak ya, misalnya menjadi coach bagi guru lain. Nah, itu coach bagi guru lain yaitu seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu saya mampu berbagi. Maksudnya di sini bukan saya lebih bisa, tapi saya berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan ke rekan-rekan sekalian. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, yaitu diharapkan mampu menciptakan motivasi dan inovasi di dalam mengajak teman-teman guru baik dari kelas maupun ke sekolah lain. Ya. Nah, tapi karena keadaan kita di sini mau mengundang sekolah lain juga jauh, ya, dan tempat kita jauh dari jangkauan, jadi apa yang ada di sekolah ini ya, walaupun hanya 2-3 orang kita laksanakan. Yang ketiga, kolaborasi dengan teman sejawat, yaitu menyatukan persepsi tentang hal-hal apa yang akan dilakukan untuk menunjukkan pendidikan yang lebih baik. Yang keempat,
pemimpin pembelajaran, yaitu mampu mengondisikan kelas. Ya, jadi kita sebagai guru harus bisa mengondisikan kelas yang kita ampu. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu di mana kita harus mampu menjadi inspirasi untuk muridnya menciptakan jiwa kepemimpinan. Ya, jadi sedini mungkin siswa harus sudah kita ajarkan bagaimana agar mereka menjadi seorang pemimpin, karena nantinya mereka juga akan menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian visi. Visi seorang guru itu berarti gambaran atau impian yang ingin dicapai oleh seorang guru yang memuat nilai-nilai yang diyakininya. Visi guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, tentunya kita memiliki angan-angan atau impian. Bapak Ibu sekalian memiliki impian tentunya ya tentang siswa kita. Nantinya kita ingin siswa yang bagaimana, kemudian kedepannya mereka bagaimana, tentunya ingin sekali. Seperti saya juga ingin misalnya siswa kita bisa bukan hormat tetapi lebih menghargai gurunya, sopan santun sesama kawan. Kemudian kita juga pasti menginginkan anak-anak nanti berhasil, ya kan? Kita menginginkan siswa-siswa kita juga memiliki akhlak yang baik. Nah, itu salah satu visi dan misi kita sebagai seorang guru. Kemudian 6 profil Pancasila. Nah, ini harapan kita ke depannya ya, kita sebagai pendidik. Jadi kita mengharapkan siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang penting ya, yang penting dalam pembelajaran kita sekarang ini adalah karakter, karena minimnya karakter siswa di era yang sudah zaman sudah semakin maju ya, kemudian banyaknya IT yang semakin maju. Jadi kita harus membentengi siswa kita dengan iman dan takwa agar mereka bisa menyaring kemajuan zaman ini dan mereka bisa melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nah, ini berkebinekaan. Yang terakhir adalah aktur eksekusi. Ya, ini kita melakukan rencana kita tersebut. Nah, itu tentang budaya positif. Di mana budaya positif itu seperti yang tadi saya bilang, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak rawat, maka walaupun padi tersebut bibitnya adalah bibit unggul, tapi nanti dia akan bisa tumbuh dengan kerdil, ya. Nah, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, perubahan paradigma ini kita berharga. Kemudian dalam tangan Anda, coba tangan Anda digenggam. Nah, digenggam. Ini tadi di sini kalian sudah letakkan, Bapak Ibu sekalian sudah letakkan hal yang paling bermakna, yang paling berharga dalam hidup. Nah, kalau misalnya temannya, misalnya Bu Ima dengan Pak Didit, ada yang ingin melihat, misalnya Ibu Ima mau melihat atau mau mengambil yang ada dalam genggaman Bapak, apakah Bapak akan diambil oleh orang lain? Nah, kalau saya tadi tidak ya, karena di sini adalah punya kepribadian. Ya, jadi tidak semua orang itu harus tahu apa yang harus menjadi kepunyaan kita, menjadi kepunyaan kepribadian kita sendiri. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan tanya, apa yang sudah Anda tuliskan di dalam kepalan tersebut? Pak Didin tadi apa? Apa menurut Bapak yang Anda kepal tadi? Apa rencana saya bisa dibuat konteks, Ya. dibuat konteks pendidikan saya. Iya. Ingin menjadi seorang petani yang sukses. Oh, seperti itu ya, itu sebuah rencana. Oh, wajar saja kan ya, Iya. bisa membagikan, tapi
tidak memberikan. Memberikan pun bisa kalau tidak sepenuhnya gitu ya. Kalau Pak Ano apa yang digenggam tadi sehingga tidak boleh orang lain mengambilnya? Ya di sini misalnya masalah misalnya kepribadian ya. Misalnya masalah kepribadian itu tidak seharusnya kita ceritakan dengan ke semua orang. Ya, jadi tidak semua orang itu harus tahu apa yang menjadi problem atau masalah kehidupan kita. Iya, itu kepribadian ya. Kalau kepribadian itu memang hak kita masing-masing ya. Kemudian kalau Bu Ima apa tadi yang cita-cita atau impian. Jadi benar kata Pak Didin, mungkin saya boleh berbagi tapi tidak boleh diberi. Maksudnya berbagi misalnya sebuah impian kita berbagi pengalaman dengan kawan, bertukar paham, berbagi dengan kawan kan bisa. Iya. Mungkin kawan ini membutuhkan sebuah impian kita atau sebuah cita-cita kita, mungkin kita bisa berbagi. Mungkin kawan ini jadi terpuruk atau mungkin saya bisa membantu sedikit dengan cara saya. Iya. Itu saja, Bu. Bagaimana cara Bapak Ibu mempertahankan apa yang sudah menjadi hak milik kita sendiri ya. Sama, saya juga kalau memiliki sesuatu yang berharga itu saya akan pertahankan. Misalnya kalau saya di sini tulis tadi misalnya anak misalnya ya. Anak menurut saya kan sangat berharga sekali ya. Jadi tidak mungkin saya akan berikan begitu saja. Sama dengan cita-cita dan kita memiliki kepribadian dan lain. Perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Nah ini ilusi guru mengontrol murid, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa manfaat, juga ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol itu bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, sebenarnya yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Ya, seperti halnya kita misalnya membuat siswa harus begini. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol mereka kalau dalam diri mereka tidak mau mengontrol diri mereka sendiri. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus responnya. Tapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, model berpikir menang kalah. Jadi kalau teori kontrolnya model berpikir itu harus menang dan menang. Nah, apakah makna disiplin? Nah, disiplin di sini artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin dari murid-murid. Ya, Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah disiplin itu ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Karena selama ini kalau kita disiplin itu berarti kita melakukan aturan, bukan karena kita dari dalam diri kita, ya. Nah itu. Dan motivasi internal. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal ya, karena kita takut adanya sanksi. Nah, kalau dari internal, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu berarti dari dalam diri kita. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini tentang budaya positif, yaitu peraturan di kelas itu akan menjadi sebuah keyakinan, ya. Jadi keyakinan berarti sudah diyakini siswa. Kalau kesadaran diri siswa, mereka akan melakukan peraturan tadi. Kemudian
juga berkaitan dengan lingkungan yang positif. Ya, lingkungan positif, baru dia akan terciptalah budaya yang positif. Kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu sama halnya gini, helm saat naik motor. Nah, itu tentu karena kan yang pertama pasti kita takut razia. Kemudian kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, di sini. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi seperti tadi. Jadi, mengapa kita harus menggunakan helm? Karena takut razia. Itu berarti motivasinya secara tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Hukuman itu adalah suatu yang menyakitkan, harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak akan menghargai disiplin. Nah, ini paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon, ya. Jadi kita harus mana yang lebih baik antara hukuman dan konsekuensi. Nah, tetapi kita harus melihat juga mengapa anak melakukan itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kita jangan semena-mena, misalnya anak melakukan kesalahan lalu kita menghukum mereka, tidak memberikan konsekuensi, ya. Nah, karena kebutuhan dasarnya ada 5, yaitu survival. Ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mempertahankan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, cinta kasih yang diterima. Nah, ini ya, contohnya di sini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Ini berarti kebutuhannya adalah apa? Dia memiliki kesenangan karena dia senang bernyanyi. Kemudian, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti siswa ini merasa apa? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang, ya kan? Dia ingin perhatian dari gurunya. Nah, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti siswa ini memiliki apa? Ingin memiliki kebebasan, ya kan? Kebebasan. Jadi mereka ingin kita menggunakan model atau metode baru dalam belajar supaya kelasnya menjadi asik, misalnya, sehingga mereka tidak cepat merasa bosan. Nah, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu kita bisa sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi ini semua harus kita miliki sebagai seorang guru. Jadi tidak serta-merta muridnya salah lalu kita harus selalu dengan menghukum, ya. Tapi kita bisa bertindak sebagai kita membuatnya merasa bersalah. Kita bisa menjadikan siswa kita sebagai teman, kita bisa menjadi sebagai pemantau, dan kita juga bisa menjadi sebagai manajer. Karena ini nanti akan berdampak pada murid-murid kita, ya. Nah, 5 posisi kontrol. Gimana posisi kita sebelum kita belajar tentang disiplin positif? Ya, tentunya kita mungkin selama ini selalu apa yang tersampaikan dari sebuah pesan itu Bapak Ibu guru, yaitu kata-kata itu hanya 10%. Sedangkan nada suara ada 35% dan nonverbal atau bahasa tubuh lah yang paling dominan, yaitu 55%. Nah, itu ya, jadi mempraktikkan nada suara tentang posisi kontrol kita, apakah sebagai penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau atau manajer. Nah, sekarang misalnya apa yang kamu mau? Kalau kita bertugas sebagai penghukum, bagaimana nada kita, Pak? Apa yang kamu mau?
menghukum, nada menghukum kan, tapi kalau sebagai teman nadanya Apa yang kamu mau? nah otomatis ada perbedaan ya, nada sebagai penghukum dan sebagai teman. Nah misalnya apa yang sedang kamu kerjakan, Bu Ima, kalau sebagai pemantau atau manajer bagaimana nadanya? Apa yang sedang kamu kerjakan? Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, tegas kan, lebih tegas ya. Nah, jadi dari bedakan ya bagaimana apakah kita sedang melakukan posisi kita sebagai apa. Nah, gitu ya. Jadi makanya kalau siswa bersalah, nah itu jadi kita tidak harus serta-merta langsung menghukumnya atau menghakimi dia kalau dia itu bersalah. Nah, yaitu kita bisa menyelesaikannya dengan restitusi. Yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Sekarang untuk mengakhiri sesi ini saya akan melakukan testimoni ya. Nah, untuk refleksi saya ke depannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, apa perasaan yang muncul selama Ibu dulu ya, Ibu Ima ya, selama Ibu mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik tadi? Saya merasa senang atau bahagia karena saya mendapat pengalaman baru dari penyampaian yang diarahkan oleh Bu Nur sebagai guru penggerak. Jadi saya dapat pengalaman baru ya, dari pengalaman yang dijelaskan dari awal sampai akhir yang dijelaskan Bu Nur. Kemudian menurut Pak Didin akan menjadi among yang seperti apa setelah Bapak mengetahui praktik baik yang saya berikan ini? Kepada saya, pertanyaannya akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Nah, berdasarkan pemaparan materi dari pertama sampai akhir tadi, ada satu pesan yang menurut saya sangat baik, yaitu dari Ki Hajar Dewantara ya. Sebagaimana dia mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pendidik itu diibaratkan dalam sebuah ilmu pertanian ya kan, pertumbuhan. Nah, bagaimana ketika kita bertani? Dalam bertani kita tidak hanya tahu pupuk apa dan tanahnya seperti apa, kita juga harus tahu bagaimana cara merawatnya menjadi lebih baik supaya dapat menghasilkan yang kualitas yang baik dan hasil juga bisa memuaskan ya kan. Nah, begitu pula di dalam kehidupan, di dalam dunia pendidikan. Nah, kita sebagai guru tentunya harus mengenali sifat siswa dan karakter siswa yang bagaimana, dan menurut saya itu yang saya tangkap. Jadi sebagai seorang guru itu tidak hanya tahu bahwa ini jam pelajaran saya, ini mata pelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi tidak hanya sebatas pada itu. Sebagai seorang guru kita harus tahu karakter siswa yang bagaimana. Apakah dia orangnya pemalas atau pemalu. Nah, kalau pemalu, kira-kira bagaimana cara kita mendekatkan diri pada dia supaya dia menjadi orang yang lebih percaya diri seperti itu. Jadi saya rasa itu aja lah dulu. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu sekalian dan atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari Bu Nur tentang pengimbangan budaya positif ya. Pengimbangan budaya positif ya, sudah kita dengar bersama-sama tadi, itu sangat baik dan boleh kita pelajari bersama-sama ya.
mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mau datang dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami dalam kerajaan surga Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang waktu yang sudah kami lalui, dan kami sudah menyelesaikan kegiatan kami pada hari ini itu semua dengan baik dan tidak kekurangan satu apapun. Dan kami menyerahkan kegiatan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.